konteks Bang, punten lagi rame nih tentang vonis Harvey Muiz nih yang lagi viral perihal dia dihukum cuma 6,5 tahun dan dendanya juga kita sudah tahu ya. Itu gimana sih Bang menurut Abang sendiri sebagai praktisi hukum melihatnya? Baik, mungkin hal yang perlu saya sampaikan pertama bahwa perkara ini sudah bukan lagi perdebatan secara substansi, ya artinya apa yang didakwakan oleh jaksa semuanya sudah terbukti. Ketika sudah terbukti, hakim menjatuhkan putusan. Nah, terkait dengan putusannya, sekalipun mungkin dirasa bagi sebagian besar masyarakat kurang fair, kurang adil, tapi itu adalah hak subjektif dari hakim. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan, variabel-variabel untuk menimbang apakah tuntutan jaksa, kalau nggak salah 12 tahun ya, itu layak dijatuhkan hukuman maksimal atau tidak. Tapi ternyata hakim punya pertimbangan sendiri dan menjatuhkan putusan kurang lebih 6 tahun penjara kalau nggak salah. 6,5 tahun penjara dengan denda, sebentar saya lihat di YouTube, itu denda 1 miliar, kemudian uang pengganti 210 miliar. Yang mana kalau uang pengganti ini tidak bisa dikembalikan, itu diganti dengan penjara 2 tahun. Ya. Dari mana uang pengganti ini? Dari aset-aset yang disita. Nanti aset itu akan dilelang, apabila memenuhi maka putusannya 6,5 tahun, tinggal dijalani dengan denda 1 miliar. Tapi kalau tidak memenuhi, itu nanti akan jadi masa tahanan 2 tahun gitu loh. Nah, yang jadi isu sekarang ini kan sampai mungkin Pak Presiden juga mengomentari bahwa harusnya koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Nah, cuma dari perspektif saya sebagai praktisi hukum tentunya adalah hal itu harus dilihat juga dari apa peran yang dilakukan oleh Harvey Muiz sendiri. Ini dalam tindak pidana korupsi yang saat ini bergulir, itu kalau nggak salah ada 8 ya. Ada 6 terdakwa lain ya. Itu ada Harvey Muiz, ada Suparta, ada Reza Adriansyah, Tamron, Suwito, dan Robert Indarto. Yang mana yang tersangka atau terdakwa yang lain ini vonisnya 8 tahun kurang lebih. Ya, jadi kenapa kok bisa hukumannya berbeda-beda? Artinya dalam persidangan dan dari fakta-fakta persidangan yang ada, peran daripada masing-masing terdakwa ini itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan bobot hukumannya seperti apa, bobot sanksinya gitu. Jadi jangan juga kita berasumsi bahwa kerugian negara potensi kerugian negara 271 triliun. Seolah-olah atau seakan-akan 271 triliun ini itu dirampok atau dicuri oleh hanya salah satu terdakwa. Dalam hal ini Harvey Muiz nih yang rame. Nah, kok 6,5 tahun? Sebenarnya nggak begitu cara ngitungnya, matematikanya nggak seperti itu gitu loh. Karena ada 5 terdakwa yang lain, masing-masing punya peran sendiri. Apakah di situ ada yang sebagai inisiator, apakah di situ ada yang sebagai fasilitator gitu loh. Karena dari putusan itu yang terbukti adalah, kalau saya tidak salah baca, itu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yaitu memperkaya diri sendiri atau korporasi. Kemudian itu bersama-sama ya, konteksnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama. Artinya nggak sendirian nih Harvey Muiz nih. Ada terdakwa lain bersama-sama melakukan apa? Memperkaya diri sendiri, korporasi dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah TPPU, pencucian uang gitu loh. Kalau nggak salah itu di pasal 3 gitu. Artinya memang yang didakwakan ini bukan satu orang, tapi sekelompok orang gitu. Apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan? Kalau bagi saya sebagai praktisi sebetulnya sudah memenuhi rasa keadilan sebetulnya. Karena keadilan ini kan kita bukan dari perspektif negara saja, tapi perspektif pelaku juga perlu keadilan kan gitu. Dia makanya perjuangkan keadilan di pengadilan dengan upaya yang dilakukan oleh si terdakwa dengan kuasa hukumnya melakukan pembelaan, sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa pantas untuk dipidana 6,5 tahun dengan denda 1 miliar dan uang pengganti 210 miliar. Itu dilakukan dengan penyitaan aset. Jadi kalau dari perspektif saya sebetulnya ini sudah memenuhi unsur keadilan gitu loh. Namun ada ruang bagi negara melalui jaksa ini untuk melakukan banding apabila dirasa bahwa putusan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu loh.
kalau kita mengomentari lagi statement Pak Presiden bahwa kalau bisa 50 tahun ya undang-undang diganti dulu. Gitu loh. Kenapa? Karena dalam undang-undang tersebut ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Gitu loh. Kurang-kurangnya 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Jaksa dengan alat bukti yang dimilikinya melakukan tuntutan itu, memberikan tuntutan 12 tahun. Itu pun bukan tuntutan maksimal kan, kalau kita bicara maksimal kenapa nggak jaksa tuntut aja 20 tahun misalkan. Tapi saya rasa itu semua sudah dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, baik dari segi penuntut juga dari hakim sendiri melihat fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada gitu. Loh, kejaksaan agung sendiri kan Kalau saya lihat memang itu kewajiban jaksa. Jadi memang karena kan jaksa ini kemarin itu memberikan tuntutan itu di 12 tahun penjara, sedangkan hakim itu memutus 6,5 tahun. Jadi gini, kalau kita sudah bicara putusan itu pun bukan kewenangan jaksa lagi. Jaksa mewakili kita semua masyarakat, ya kan, mewakili negara, sudah menuntut dia 12 tahun terdakwa. Tapi hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan, ada banyak faktor tuh. Ada banyak faktor, apakah itu bukti-bukti yang meringankan, saksi-saksi yang meringankan, perilaku si terdakwa itu sendiri selama persidangan, itu akan jadi penilaian hakim. Layakkah si terdakwa ini dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tuntutan jaksa gitu loh. Nah, kalau jaksa mengajukan banding memang sudah kewajibannya. Artinya itu menjadi satu tanpa ada atensi presiden pun ya jaksa biasanya akan banding kalau misalkan putusannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh jaksa gitu. Dan kalau bicara Pak Prabowo bilang harus 50 tahun ya kembali lagi pesannya adalah undang-undang diubah dulu, direvisi dulu. Seperti itu. Mus ini pasangan hidupnya adalah public figure. Jadi sorotan publik adalah terhadap keluarganya dan gaya hidupnya. Gitu loh. Apakah kalau mungkin dia bukan public figure mungkin juga nggak akan seramai ini mungkin ya. Tapi nilainya juga fantastis, potensi kerugian negara ini gitu loh. Tapi saya rasa yang kenapa Harvey Muiz yang menjadi highlight ya pasti karena atensi publik terhadap kehidupan pribadinya, bukan kepada substansi persoalannya gitu loh. Terus terang saya belum baca kalau untuk putusannya, tapi saya juga dengar bahwa putusannya ringan dan bahkan dia tidak ada aset yang disita bahkan dikembalikan. Ya. Kembali lagi kenapa hak itu semua adalah hak subjektif daripada hakim. Itu subjektivitas hakim dalam memberikan penilaian. Ya, hakim berikan pertimbangan. Nah, biasanya dalam satu putusan lengkap itu sudah ada tuh pertimbangan hakim apa aja sih poin-poinnya, apa yang membuat hakim memberikan pertimbangan sehingga Helena Lim itu diberikan hukuman yang lebih ringan, kenapa juga asetnya tidak disita dan lain-lain gitu. Nah, itu semua kembali ke hakim. Tapi jaksa di sini sudah sangat maksimal, artinya ketika proses ini bergulir jaksa sudah memberikan tuntutan kepada para terdakwa ini sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ya, menurut saya itu hal yang sah-sah saja, karena tidak ada satupun peraturan perundangan yang dilarang, yang dilanggar ya, kecuali itu dilakukan pada saat di tengah-tengah persidangan misalkan. Tapi setelah persidangan saya sah-sah saja. Ini nggak bedanya dulu ketika kita sama-sama perhatian kita dalam perkara Baradae cium kakinya orang tua korban. Saya rasa itu hal yang biasa. Artinya yang namanya dia pasangan suami istri terpisah jarak, ketemunya cuma di ruang sidang mungkin ya kan, sementara suami ditahan, ya wajar saja mereka melepas rindu di pengadilan, tuh hal yang wajar dan biasa. Mungkin netizen aja sih yang kadang-kadang agak ini ya, netizen Indonesia emang kadang-kadang agak sensi aja, agak nyinyir gitu seolah-olah gitu sudah tahu koruptor terbukti bersalah seolah-olah tidak kehilangan hak semuanya. Enggak gitu loh, sekalipun dia melakukan perbuatan yang melawan hukum dan terbukti, dia tetap warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dilindungi gitu loh. Dan ini masyarakat harus paham juga, jangan kita terbawa suasana istilahnya emosi semata gitu loh, karena kita opini yang bertebaran adalah ini orang yang bersalah, udah kalau salah itu nggak boleh, dia pokoknya harus seberat-beratnya, harus ke tempat yang paling hina, ya nggak gitu juga lah ya. Makanya negara kita menjadi negara hukum, kenapa? Karena kita melindungi hak-hak daripada terdakwa. Jadi maupun pelaku ataupun korban ataupun masyarakat semua memiliki hak yang sama gitu loh. Nggak ada di sini yang karena dia orang kaya misalkan, hakimnya seorang kaya nih, duitnya banyak nih, wah nih hakim main gila nih, masa dia boleh begitu di ruang sidang? Sebenarnya nggak ada masalah itu gitu. Orang udah selesai sidangnya kan gitu.
bagaimana hakim-hakim di pengadilan tinggi akan menimbang ya, maka hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Tipikor ini sudah sesuai atau belum. Nanti akan ada banyak pertimbangan-pertimbangannya. Cuman dalam proses banding sampai nanti pun di PK tidak ada lagi pemeriksaan fakta-fakta persidangan. Jadi sudah masuk dalam konteks yudek yuris. Ya, kalau kemarin yang beredar yang bergulir adalah yudek fakti, pemeriksaan perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan dan lain-lain. Nanti tingkatan selanjutnya itu adalah yudek yuris. Saya sih lebih prefer kita tidak berasumsi dan menduga-duga. Kalaupun memang dirasa ada kejanggalan dan lain-lain, sudah ada sarananya, laporkan hakimnya. Nanti biar hakim ini akan diperiksa oleh komisi yudisial, misalkan ada pelanggaran etik yang dilakukan atau tidak. Jadi kita tidak bisa ketika gini, publik sebenarnya tidak bisa karena tidak puas, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya kan? Seolah-olah hakim ini karena tidak memuaskan keinginan masyarakat, seolah-olah hakim ini ada main gila dan segala macam, terima suap dan lain-lain. Itu kan perlu dibuktikan. Kalau kita cuma bisa bilang, wah ini hakimnya terima suap nih, tapi cuma bisa ngomong aja nih komentar, jadinya fitnah, gitu loh. Dan saya rasa itu kurang bijak. Saya sih menghimbau masyarakat untuk tetap bijak. Kalau memang dirasa ada kecurigaan bahwa ada oknum yang bermain di belakang layar, ya laporkan, semua sudah ada sarana hukumnya gitu. Indonesia udah lengkap sekali sarana hukum apa yang bisa kita gunakan untuk mengusut dugaan-dugaan seperti itu. Artinya investigasi netizen ini memang biasanya sering sekali terjadi dalam perkara-perkara yang menyita perhatian publik ya. Terkait dengan harta kekayaan hakim dan lain-lain kan bisa dibuka di LHKPN, sangat terbuka terang benderang. Gaya hidup bisa dilihat sosial medianya. Artinya ada kecurigaan sedikit pun misalkan terhadap perilaku hakim yang menyimpang misalkan, laporkan saja gitu loh. Tapi kita tidak perlu kita tidak perlu menuduh-nuduh ya kan. Jadinya tuduhan tanpa dasar, tanpa bukti juga kurang bijak gitu loh. Jadi kalau menurut saya masyarakat ya laporkan saja, ada sarana hukumnya kok. Bisa gunakan LSM misalkan. Ya kan, kalau memang dirasa ini ada yang aneh gitu. Itu aja sih kalau dari saya.